Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan hati kita membenarkan nikmat tersebut, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian dengan amal perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan mereka itu adalah jalan keselamatan, baik di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, majelis ini, kita akan memulai pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang Daulah Abbasiyah. Dalam beberapa waktu ke depan akan kita sebutkan, akan kita ceritakan tentang hal-hal yang terkait dengan Daulah Abbasiyah. Dan barangkali kita belum bisa memberikan link untuk bukunya dalam bentuk PDF, karena memang kita tidak memiliki file PDF dari kitab yang kita baca, sehingga kita hanya memiliki kitab dalam bentuk fisik. Dan barangkali perlu diketahui bahwa buku yang kita baca ini menjadi buku pegangan di banyak pesantren di Indonesia, dan termasuk di Ma'had Imam Bukhari. Buku ini dijadikan sebagai buku pegangan untuk pelajaran tarikh, yaitu sejarah Islam, untuk kelas 3 SMA ya. Di sini istilahnya kelas 3 sanawiyah. Taib. Langsung saja akan kita bahas tentang Daulah Abbasiyah. Taib. Maka ini pertemuan yang pertama. Kita akan mulai pertemuan yang pertama ini dari Al-Faslul Awal Qiyamud Daulatil Abbasiyah. Kita mulai dari pasal yang pertama, yaitu tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Sebelum kita mulai membacakan penjelasan dari penulis buku ini, barangkali perlu kita sampaikan bahwa daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya nanti memiliki nasab yang bersambung sampai ke Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Abbas bin Abdul Muttalib termasuk Ahlul Bait. Secara istilah syar'i bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian nanti keluarganya Ja'far bin Abu Thalib, kemudian juga nanti keluarganya Aqil bin Abi Thalib, kemudian keluarganya Ali bin Abi Thalib. Jadi paling tidak keluarga Ahlul Bait itu dari empat unsur ini, 4 pokok ini. Sebenarnya nanti yang masuk Islam ada Hamzah, tapi Hamzah kemudian tidak memiliki keturunan laki-laki. Demikian disebutkan oleh para ahli nasab. Sehingga Daulah Abbasiyah itu Ahlul Bait juga. Secara syar'i seperti itu. Karena itu suatu hal yang keliru kalau kemudian menyangka bahwa Ahlul Bait itu hanya keturunannya Ali. Itu keliru, secara syariat keliru. Tidak tepat. Betul mereka memang bagian. Tapi ada juga Ahlul Bait yang lain. Dan itu hakikat syariah, hakikat syariah yang kemudian harus kita
pahami. Baik, akan kita baca bismillah pasal yang pertama tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Musannif mengatakan fi awakhiril qarnil awal al-hijri badal Abbasiyun yufakkirun wa yukhattitun lil wusul ilal khilafah wal qada'i ala daulah al-Umayyah. Musannif mengatakan bahwa pada akhir-akhir abad pertama Hijriah, orang-orang keturunannya Abbasiyun, keturunannya Abbas, mereka itu mulai berpikir. Mereka itu mulai merencanakan untuk naik berkuasa sebagai khalifah dan untuk mengalahkan Daulah Umayyah. Itu katanya musannif. Sehingga mereka mulai berpikir, mulai merencanakan itu pada akhirnya. Insya Allah yang dimaksud kemungkinan kalau tidak masanya Sulaiman bin Abdul Malik dari Daulah Umayyah atau dari masanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau masanya Sulaiman, maka Sulaiman bin Abdul Malik dari Daulah Umayyah itu berkuasa dari tahun 96 Hijriah sampai 99 Hijriah. Adapun kalau kemudian dihitung dari zamannya Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz berkuasa dari tahun 99 Hijriah hingga tahun 101 Hijriah. Sehingga akhir abad pertama Hijriah itu orang-orang keturunannya Abbas itu mulai berpikir untuk berkuasa. Kemudian kita lanjutkan, qala musannif wa kana al-Abbasiyun an dzaka fi qaryatil Humaimah min ardi Filastin. Keturunannya Abbas pada masa itu tinggal di suatu desa namanya Humaimah dari negeri Palestina. Kalau zaman sekarang, insya Allah wilayah ini masuk ke negara Yordania ya. Jadi kerajaan Yordania. Demikian disebutkan oleh Mahmud Syakir Al-Khuristani yang menulis tentang Tarikh Al-Islami. Katanya Humaimah ini lokasinya sekarang berada di kerajaan Yordania. Kemudian musannif mengatakan wa qad sa'adahum lil wusul ilal khilafah umurun minha. Jadi orang-orang keturunannya Abbas, mereka itu kemudian terbantu lebih mudah untuk sampai ke puncak kekuasaan karena beberapa perkara. Ada 3 hal. Kita mulai dari yang pertama. Mereka terbantu untuk bisa naik ke puncak kekuasaan. Pertama adalah ittirabu ahwalid daulatil Umayyah allati anhakat kal asabiyah al-kibaliyah wal fitan ad-dakhiliyah. Sebab pertama, faktor pendukung pertama, kenapa keturunannya Abbas berhasil naik ke puncak kekuasaan, sebabnya adalah yang pertama, kegoncangan dari Daulah Umayyah. Kegoncangan dari Daulah Umayyah yang dihabiskan energinya oleh fanatisme kesukuan. Dan juga kemudian fitnah internal. Masalah-masalah internal. Jadi ini sebab yang pertama, yaitu kegoncangan dari Daulah Umayyah sendiri yang kemudian energinya banyak dihabiskan oleh perselisihan, oleh ta'assub, fanatisme dari kesukuan. Dan juga kemudian masalah-masalah internal. Sehingga Asabiyah al-Kibaliyah ini, fanatisme golongan, ini memang tercela. Tapi dalam banyak kisah-kisah sejarah, hal ini ada ya, dan itu kesalahan. Karena itu kita mengatakan bahwa sejarah Islam itu tidak mungkin sempurna. Sejarah Islam itu pasti ada kekurangannya ya. Manusianya tidak luput dari kesalahan. Islam itu sempurna. Tapi manusianya ada kekurangan. Tapi mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka kemudian beragama Islam, mereka berusaha untuk melaksanakan Islam, tapi ya itu tadi, ada saja kekurangannya.
Taib. Sehingga ini sebab yang pertama, kenapa kemudian keturunannya Abbas bisa naik ke kekuasaan, yaitu kegoncangan dari Daulah Umayyah itu sendiri. Ini faktor pendukung yang pertama. Faktor pendukung yang kedua, wujudu a'da katsirin lid-daulatil Umayyah. Faktor yang kedua adalah banyaknya musuh dari Daulah Umayyah. Banyaknya musuh dari Daulah Umayyah. Musannif kemudian mengatakan, wa haula'il a'da yakhtalifuna fi asbabi adawatihim walakinnahum yattafiquna fi tamanni zawalid daulatil Umayyah wa hum bittali yaltaffuna haula kulli man yas'a li hadhil ghayah. Jadi, faktor pendukung yang kedua itu adanya musuh yang banyak dari Daulah Umayyah. Musuh-musuh tersebut, katanya penulis buku ini, berbeda sebab permusuhannya. Faktor permusuhannya itu berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun mereka itu bersatu dalam satu titik, yaitu sama-sama berharap runtuhnya Daulah Umayyah. Sama-sama berharap runtuhnya Daulah Umayyah. Sebab mereka memusuhi Daulah Umayyah beda-beda, tapi mereka punya tujuan yang sama-sama kemudian ingin Daulah Umayyah itu runtuh. Karena itu, katanya musannif disebutkan, wahum bittali yaltafuna haula kulli man yas'a li hadhil ghayah. Karena itu, mereka akan senantiasa yaltafun, akan senantiasa kemudian bergabung, berputar ya. Tergabung dengan semua orang yang berupaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu tujuan untuk menumbangkan, menghancurkan Daulah Umayyah. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung yang ketiga, kenapa keturunannya Abbas bisa sampai kepada kekuasaan? Zuhuru da'watil Abbasiyah wa bara'atu qadatiha wa zaka'uhum. Yang ketiga adalah munculnya gerakan Abbasiyah, gerakan Bani Abbas, gerakan dari keturunannya Abbas, dan juga kemudian bara'atu qadatiha wa zaka'uhum. Kecerdasan dan kemahiran dari pemimpin Bani Abbas ini tadi, keturunannya Abbas ini tadi. Haitsu istata'u istithmara hadhil umur wa ghairiha li salihim. Di mana kemudian mereka mampu memanfaatkan hal-hal ini dan yang lainnya demi keuntungan mereka. Jadi setiap keadaan yang ada, setiap kenyataan yang ada, setiap peristiwa yang ada, maka Bani Abbas ini memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan mereka agar bisa mereka naik ke kekuasaan. Wa najahu bittali fi amaliyati istiqtabi jami'il munawiin li Bani Umayyah ila safihim. Mereka kemudian sukses dalam proses untuk mengumpulkan semua musuh Bani Umayyah ke dalam barisan mereka. Jadi mereka kemudian sukses mengumpulkan musuh-musuh Bani Umayyah ke dalam barisan mereka karena tujuannya sama ya. Walam yabda'il Abbasiyun da'watahum illa ba'da dirasatin mustafidah lil waqi' alladhi kana al-Umayyun yamurruna bihi. Jadi gerakan Bani Abbas ini tidak memulai gerakannya kecuali setelah melakukan studi yang luas. Jadi keturunannya Abbas ini ketika mereka bergerak untuk berkuasa, sebelum bergerak, mereka itu melakukan studi terlebih dahulu, melakukan kemudian penelitian dan melakukan merancang rencana ya. Lil waqi' alladzi kana al-Umayyun yamurruna bihi. Melakukan penelitian, melakukan studi, mengamati peristiwa yang dihadapin oleh orang-orang Umawi, oleh Daulah Umayyah. Jadi ketika kemudian misalkan Daulah Umayyah mengalami peristiwa tertentu, mengalami kejadian tertentu, menghadapi peristiwa tertentu, maka gerakannya Abbasiyin ini, gerakan Bani Abbas ini kemudian
merencanakan merencanakan kemudian rencana-rencana tertentu demi keuntungan mereka dan jelas demi kerugiannya Daulah Umayyah. Karena itu musannif mengatakan walidza falam yakun ghariban annar al-abbasiyun yantalikuna fi da'watihim an wa'yin wa idrakin li hadzal waqi' yattakhiduna likulli mawqifin ma yunasibuhu. Karena itu tidak asing, tidak aneh jika kemudian kita melihat bahwa keturunan Bani Abbas ini mereka itu bergerak dengan penuh kesadaran, bergerak dengan pengetahuan atas atas kondisi, atas realita yang dihadapi oleh Daulah Umayyah. Baik. Yattakhiduna likulli mauqifin ma yunasibu, sehingga ketika ada peristiwa tertentu, mereka kemudian kemudian gerakan keturunannya Bani Abbas ini ketika Bani Umayyah menghadapi peristiwa tertentu, maka gerakan Bani Abbas ini kemudian bersikap tertentu yang sesuai. Ketika ada peristiwa tertentu, maka Bani Abbas kemudian merencanakan sikap yang baik itu bagaimana demi keuntungan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu berdasarkan kajian, berdasarkan penelitian dan studi. Padahal kita sampaikan sedari awal bahwa hal-hal ini yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah ini jelas hal ini kemudian pemberontakan yang dilarang oleh agama. Jelas ini pemberontakan yang dilarang oleh agama. Namun sebagaimana kita sampaikan bahwa dalam Islam salah satu cara penentuan pemilihan kepala negara itu adalah dengan cara ghalabah, yaitu berkuasa atau berdaulat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah betul mengharapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, adil dan seterusnya. Tapi kemudian juga memahami bahwa salah satu hakikat syariah dalam pemilihan kepemimpinan dalam Islam bahwa jika ada seseorang dia berkuasa, dia berdaulat, apapun caranya, selama dia berkuasa dan berdaulat, maka dia pemimpin ya. Maka dia kemudian pemimpin syar'i yang sah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah ya. Karena itu kita jelaskan dari awal bahwa hal ini pemberontakan, jelas pemberontakan. Tapi ketika mereka kemudian berkuasa dan berdaulat, ya sudah kita sami'na wa ata'na. Kemudian pada halaman selanjutnya musannif mengatakan wa min dzalika bayanuhum lil akhta' wal uyub allati irtakabahal umayyun ma'a tadkhimiha. Jadi kecerdasan dan kecerdikan dari pemimpin gerakan Bani Abbas ini bahwa mereka itu menjelaskan kesalahan, mereka itu kemudian menyebutkan aib yang dilakukan oleh Bani Umayyah dengan membesar-besarkannya. Karena ketika disebutkan kesalahannya Bani Umayyah dan dibesar-besarkan, maka rakyat kemudian menjadi tidak suka dengan pemerintah. Ya, kecenderungan semua pemberontak akan seperti ini. Karena mereka akan berusaha menjelek-jelekkan pemimpin yang berkuasa. Baik. Karena itu musannif mengatakan hatta yazida nufurun nas min hukmihim wa yanzammu ilal abbasiyyin alladzina dhaharu bimadharid da'i ilal islah. Tujuannya gerakan Bani Abbas menyebutkan kejelekan penguasa Bani Umayyah adalah agar bertambah kebencian orang atas pemerintahan Bani Umayyah. Sehingga mereka, Bani Abbas ini berharap bahwa manusia, khalayak, itu kemudian bergabung dengan gerakan Bani Abbas. Di mana gerakan Bani Abbas ini menampakkan dirinya dengan menampakkan bahwasanya mereka itu mengajak kepada islah, mengajak kepada perbaikan, mengajak kepada reformasi. Ya memang seperti itu. Tidak mungkin mereka, para pemberontak, menampakkan diri sebagai penjahat, sebagai kemudian tukang nyuri, dan seterusnya. Itu mustahil.
Karena mereka pasti berusaha untuk mencari simpatinya manusia. Karena mereka cari kekuasaan ya. Yang mereka cari itu kekuasaan. Yang mereka lakukan tersebut dengan menyebutkan aib dan kekurangan dari Bani Umayyah itu fi jami'i marafiqid daulah an tariqil amal bil kitabi was sunnah. Di semua fasilitas negara dengan mereka menyerukan mereka berusaha mengamalkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Itu seruan mereka. Taib. Kemudian ketika tadi kita sudah sebutkan bahwa para pemimpin Bani Abbas ini, para pemimpin gerakan Bani Abbas ini cerdik. Salah satu kecerdikannya, tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya mereka menyebutkan aib pemerintah Bani Umayyah. Sekarang, bukti kecerdasan yang kedua dari pemimpin gerakan Bani Abbas ini adalah wa min dzalika aidan ikhtiyaruhum kullan minal Kufah wa Khurasan maraqis li da'watihim. Haitsu yujad fihima katsirun minal munawiin li Bani Umayyah. Di mana kemudian mereka, kecerdasan itu, kelihayan mereka, yang kedua adalah di mana mereka kemudian memilih Kufah dan memilih Khurasan sebagai markas gerakan mereka. Kenapa kemudian Kufah dan Khurasan yang dipilih? Kenapa kok bukan tempat yang lain sebagai markas gerakan mereka? Katanya musannif, haitsu yujad fihima katsirun minal munawiin li Bani Umayyah. Katanya musannif karena di dua tempat tersebut, di Kufah dan di Khurasan, banyak musuhnya Bani Umayyah. Sehingga upaya untuk mencari pendukung itu besar di tempat tersebut. Itu yang mereka lakukan. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya ini pemberontakan yang terang-terangan ya. Kemudian kita lanjutkan. Kaifa qamated daulatil Abbasiyah. Kita bahas pembahasan setelahnya. Bagaimana kemudian Daulah Abbasiyah itu berdiri. Musannif mengatakan, Badal Abbasiyun da'watahum fi awakhir qarnil awal al-hijri bi qiyadati za'imihim Muhammad bin Ali bin Abdullah ibni Abbas. Jadi gerakan Bani Abbas ini muncul pada akhir-akhir abad pertama. Sebagaimana kita sampaikan, bisa jadi munculnya kemungkinannya masanya Sulaiman bin Abdul Malik atau masanya Umar bin Abdul Aziz, wallahu a'lam. Di mana gerakan Bani Abbas ini itu dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian musannif mengatakan wattakhadhu min qaryatil Humaimah fi Syam muntalaqan li da'watihim, dan menjadikan desa Humaimah di negeri Syam, lebih tepatnya sekarang posisinya itu ada di Yordania, katanya Mahmud Syakir Al-Khuristani, di mana mereka gerakan Bani Abbas ini menjadikan desa Humaimah sebagai titik tolak, titik sebar gerakan mereka. Kemudian musannif mengatakan waqad ikhtaru laha unasan mudarrabina 'alaiha wa musta'iddina litadkhiyah fi sabili tahqiqiha. Katanya musannif kemudian gerakan ini memilih orang-orang tertentu yang terlatih. Lalu memilih juga kemudian orang-orang yang siap untuk berkorban. Untuk apa? Untuk mewujudkan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang juga mereka lakukan wabathuhum fi maraqizid da'wah fil Iraq wa Khurasan wa atlaqu alaihim ismud du'at wa nuqaba. Jadi yang mereka lakukan dari gerakan ini, mereka kemudian menyebarkan orang-orang terpilih, orang-orang terlatih tadi di beberapa pusat gerakan Bani Abbas ini, baik di Irak ataupun juga di Khurasan. Lalu mereka kemudian memberi gelar orang-orang ini sebagai kemudian duat, penyeru ya, wan nuqaba, dan juga nakib, wakil kurang lebih ya, orang-orang yang terpilih. Kemudian musannif mengatakan wa min asyuriha ulaid du'at wan nuqaba, di antara penyeru-penyeru tersebut, orang-orang terpilih tersebut, di antaranya adalah fil Kufah Maisar al-Abdi maula Ali bin Abdullah bin Abbas.
wa Bukair bin Mahan wa Hafiz bin Sulaiman al-Ma'ruf bi Abi Salamah al-Khallal. Wa fi Khurasan Muhammad bin Hunais wa Sulaiman bin Katsir al-Khuzai wa Abu Muslim al-Khurasani. Jadi di antara penyeru-penyeru tersebut, di antara mereka di Kufah ada orang namanya Maisarah al-Abdi. Kita tahu Maisarah dalam istilah Arab, insya Allah bisa laki-laki, bisa perempuan. Dalam hal ini laki-laki. Di mana kemudian Maisarah al-Abdi ini adalah maula dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian ada lagi dari para penyeru tadi namanya Bukair bin Mahan. Kemudian yang ketiga ada penyeru ini namanya Hafiz bin Sulaiman. Di mana Hafiz bin Sulaiman ini lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Salamah al-Khallal. Nah, ini di Irak. Kemudian wa fi Khurasan, adapun di Khurasan nanti ada nama Muhammad bin Hunais. Di Khurasan ada namanya Sulaiman bin Katsir al-Khuzai. Di Khurasan ada namanya Abu Muslim al-Khurasani. Itu kurang lebih awal mula gerakan mereka. Kemudian musannif mengatakan, Tufiya Muhammad bin Ali sanami'ah khamsa wa ishrin fa khalafahu fi qiyadatil Abbasiyin ibnuhu Ibrahim. Jadi Muhammad bin Ali sebagai pemimpin pertama gerakan Bani Abbas ini, dia wafat tahun 125 Hijriah. Lalu kemudian dia digantikan dalam memimpin gerakan Bani Abbas ini oleh anaknya sendiri namanya Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Kemudian musannif menambahkan waqad adharat lahu taqarirud du'at madanajahid da'wah wa taghalghaliha fi nufusil munawiin li Bani Umayyah wa khosatan fi Khurasanil ba'ida an markazil khilafatil Umayyah di Dimashq. Nah, katanya musannif ternyata rencana-rencana dari para penyeru tadi itu kemudian kelihatannya mulai sukses. Dan kelihatannya itu kemudian mulai berpengaruh. Berpengaruh pada musuh-musuh Bani Umayyah. Jadi mulai kelihatan pengaruhnya. Wabil khusus di Khurasan, di mana Khurasan ini jauh dari ibu kota Daulah Umayyah di Damaskus. Khurasan itu mana sih? Khurasan itu sekarang paling tidak mencakup wilayah Iran yang bagian timur, mencakup kemudian negeri namanya sekarang Turkmenistan, dan mencakup bagian barat dari negara Afghanistan. Paling tidak beberapa negara tersebut ya. Kemudian musannif mengatakan fa'asdara amrohu ila qaidid da'wa fi Khurasan khina dzaka Abi Muslim al-Khurasani bi'lanil khuruj ziddal Umayyin. Jadi Ibrahim bin Muhammad bin Ali sebagai pemimpin kedua dari gerakan Bani Abbas ini kemudian memberikan perintah kepada panglima gerakan Abbasin di Khurasan pada waktu itu yang namanya Abu Muslim al-Khurasani untuk mengumumkan bahwasanya mereka memberontak Bani Umayyah. Dan ini pemberontakan terang-terangan ya, tercela dalam agama. Musannif kemudian mengatakan wa qad bada'a dzalika sanah mi'ah tis'a wa ishrin minal hijrah fi awakhir Ramadan. Jadi awal mula pertempuran antara gerakan Bani Abbas dengan pemerintah Bani Umayyah itu terjadi pada tahun 129 Hijriah di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Kisahnya adalah khina tajamma'a ansarud da'watil Abbasiyah fi Khurasan biqiyadati Abi Muslim wa khadhu harban sya'wa ziddawalil Umayyin Nasr bin Sayyar rahimahullah. Jadi perang pertama yang terjadi antara gerakan Bani Abbas dengan pemerintah Bani Umayyah itu terjadi
pada tahun 129 di akhir Ramadan ketika pendukung gerakan Bani Abbas di Khurasan di bawah pimpinannya Abu Muslim Al-Khurasani itu berperang dalam perang yang sengit. Mereka berperang melawan gubernur Bani Umayyah di Khurasan namanya Nasr bin Sayyar. Walam talbath asimatu Khurasan Madinatu Marwu an saqatat fi aidihim. Tidak lama kemudian ibu kota dari Khurasan yaitu kota Marwu itu kemudian jatuh ke tangan mereka. Kota ini disebut dengan Marwu. Sekarang nama kota ini Merv, M-E-R-V, Merv. Sekarang kota ini menjadi bagian dari negara bernama Turkmenistan. Pada waktu itu menjadi kota terpenting dari wilayah Khurasan. Kemudian musannif melanjutkan, "Tsumman tasharu ba'da dzalika lil istila ala mudun wa qura Khurasan al-ukhra." Kemudian mereka, gerakan Bani Abbas ini, itu kemudian tersebar. Setelah mereka berhasil menguasai kota Marwu, mereka kemudian tersebar untuk menguasai kota-kota, tersebar untuk menguasai desa-desa dari yang ada di Khurasan. Jadi desa-desa yang lain di Khurasan, kota-kota lain yang di Khurasan. Setelah kota Marwu dikuasai, mereka kemudian mulai masuk ke wilayah-wilayah lain di Khurasan. Wa qadhaw ala kulli muqawamatin lil Umayyiyina fiha. Dan gerakan Bani Abbas ini, mereka kemudian menghancurkan semua perlawanan dari pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Wa ayyanu wulatahum 'alaiha. Bahkan gerakan Bani Abbas ini mulai menunjuk pegawai-pegawai mereka di Khurasan, menunjuk gubernur, menunjuk katakanlah misalkan bupati, menunjuk pegawai-pegawai yang lain, menunjuk pejabat-pejabat yang lain, bahkan mungkin menunjuk kepala desa pada masa tersebut. Sehingga gerakan Bani Abbas kemudian mulai menguasai Khurasan dan menguasai sisi-sisi dari wilayah Khurasan. Kemudian musannif mengatakan, "Tsumma taqaddamat juyushuhum biqiyadati Qahtabah bin Syabib at-Ta'i." Kemudian tentara mereka di bawah pimpinan Qahtabah bin Syabib at-Ta'i, kemudian mereka bergerak nahwal Irak. Mereka bergerak menuju ke Irak. Jadi pasukannya gerakan Bani Abbas, mereka kemudian berangkat dari Khurasan menuju ke Irak. Berarti ke arahnya ke arah barat ya. Qadhiyatan ala kulli man ya'tarid tariqaha min wulatil Umawiyyin wa juyushihim. Jadi pasukannya Qahtabah ini mengalahkan setiap pihak yang menghalangi jalan mereka menuju ke Irak. Dari pejabat Umayyin dan juga dari tentara pemerintah Bani Umayyah. Ini benar-benar pemberontakan ya. Kemudian waqad qutila Qahtabatu fi ikhdal ma'arik. Ternyata pemimpin pasukan gerakan Bani Abbas yaitu Qahtabah bin Syabib at-Ta'i ini ternyata kemudian terbunuh di salah satu pertempuran. Baik. Kemudian wa khalafahu fi qiyadatil juyushil abbasiyah ibnuhu Hasan. Dan kemudian yang menggantikan Qahtabah sebagai pemimpin pasukan itu adalah anaknya sendiri namanya Hasan. Yang menggantikan Qahtabah untuk menjadi pemimpin
itu adalah anaknya sendiri, namanya Hasan. Hasan bin Qokhtobah bin Syabib At-Ta'i. Kemudian musannif mengatakan alladzi wasala sayra bil juyusil abbasiyah hatta wasalatil kufatu fil muharram sanami'ah itsnain wa thalathin minal hijrah. Di mana kemudian pasukannya Qokhtobah ini yang kemudian digantikan oleh Hasan itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan pasukan dari gerakan Bani Abbas ini sampai pasukan ini kemudian tiba di Kufah. Di mana mereka tiba di Kufah pada bulan Muharram tahun 132 Hijriah. Sehingga sejak itu gerakan Bani Abbas ini itu kemudian sudah mulai masuk ke Irak dan kemudian mulai menguasai wilayah Irak. Yang bisa kemudian kita sampaikan juga pada kesempatan ini terkait dengan berdirinya Daulah Abbasiyah bahwa hal-hal ini yang kita sampaikan ini adalah pemberontakan. Dan pemberontakan yang secara syar'i itu tidak boleh. Tetapi kemudian sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa tata cara pemilihan kepemimpinan khalifah dalam Islam itu salah satunya itu ghalabah. Salah satunya itu ghalabah. Ghalabah itu maknanya berarti berkuasa dan berdaulat. Jadi Ahlus Sunnah tentu saja mengharapkan bahwa pemimpin yang muncul itu pemimpin yang soleh. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang mampu memimpin rakyatnya dan seterusnya. Namun ghalabah ini maknanya berarti berkuasa dan berdaulat. Jadi Ahlus Sunnah kemudian meyakini bahwa ketika kemudian berkuasa dan berdaulat, maka mereka kemudian menjadi pemimpin yang sah. Menjadi pemimpin syar'i. Meskipun caranya mungkin tidak kita sukai. Meskipun mungkin dengan pemberontakan. Meskipun mungkin dengan pembunuhan. Meskipun mungkin kemudian dengan pemaksaan. Atau bisa jadi kemudian kekuasaan dilakukan dengan damai. Atau mungkin dengan cara-cara yang kita lihat zaman sekarang. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Bai'ah, beliau menyebutkan bahwa mayoritas dari tata cara pemilihan khalifah, pemilihan kepala negara pada masa sekarang, itu dilakukan dengan ghalabah, yaitu berkuasa dan berdaulat. Prakteknya pada masa sekarang, ya misalkan seperti pemilihan yang ada di Indonesia. Insya Allah kita tidak setuju, tidak cocok secara syar'i dengan cara tersebut. Tapi ketika kemudian hal itu, yang terpilih itu kemudian menjadi, yang terpilih kemudian menjadi pemimpin dan diakui, yang kemudian terpilih kemudian resmi dan dianggap berkuasa dan dianggap berdaulat di negeri kita, ya kita kemudian sami'na wa ata'na. Jadi itu kemudian kurang lebih prinsip ghalabah. Bisa juga mungkin caranya seperti yang terjadi pada kerajaan gitu ya, dengan pewarisan kekuasaan. Baik itu mungkin kemudian dari nasab atau kemudian dengan musyawarah di antara keluarga kerajaan atau bagaimana. Tapi ketika kemudian sudah berkuasa dan berdaulat dan diakui, ya sudah berarti kita sami'na wa ata'na. Sehingga kurang lebih itu yang kemudian perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari sejarah, karena sejarah salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana identitas kita, untuk mengetahui siapa kita. Karena kalau kita tahu tentang hakikat kita sendiri, dan hakikat kita sendiri itu taunya itu dengan sejarah. Karena sejarah akan menyingkap masa lalu dari kita.
Sehingga kita tahu bagaimana keadaan kita tahu bagaimana keadaan pendahulu kita. Sehingga kalau katanya orang Indonesia tak kenal maka tak sayang. Jika tidak kenal maka kemudian tidak mungkin bisa menyayangi, tidak mungkin kemudian bisa menghargai. Orang kemudian mengatakan bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bagi kita, pahlawan kita itu adalah pahlawan-pahlawan orang Islam yang kemudian punya peran penting. Sehingga kita harus tahu bagaimana kita, siapa kita, bagaimana identitas kita. Karena kalau kemudian kita tidak mengetahui identitas kita, orang lain kemudian akan memberikan kepada kita identitas orang lain. Atau orang lain, atau pihak lain, atau musuh kemudian akan merusak identitas kita. Bagaimana merusak identitas kita? Dengan merusak sejarah kita. Dengan mengobrak-ngabrik sejarah kita. Dengan menyelewengkan sejarah kita. Sehingga kemudian timbul dan tumbuh banyak orang yang kemudian tidak tahu tentang hakikat diri mereka sendiri. Tidak tahu perjuangan para pahlawan Islam, tidak tahu kemudian peran dari tokoh-tokoh Islam dalam kemudian kehidupan kita ya. Baik dalam posisi kita sebagai bangsa Indonesia, kita hidup di negara namanya Indonesia, dan juga kita menjadi bagian dari dunia Islam di seluruh dunia ini. Sehingga salah satu pentingnya sejarah adalah kita tahu bagaimana kita tahu bagaimana keadaan kita, dan kita tahu bagaimana identitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti yang terbaik ya dari apa yang kemudian kita ketahui dari agama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.